maka orang-orang yang berjalan menjalani jalan Allah la nihayata di darajatihim, tidak ada tinggaan bagi derajatnya, tidak ada tinggaan, punya derajat yang tinggi, lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi. Ammal mu'minuna imanan taqlidiyan, ammal mu'minu imanan taqlidiyan, adapun orang yang beriman dan iman taklidi, famin ashabil yamin, ya masuk dalam kategori orang ashabul yamin, tapi wa darajatuhu duna darajatil muqarrabin, tapi derajatnya tidak sama dengan derajat al-muqarrabun. Wahum aidan ala darajatin, dan mereka juga iman taklidi juga mempunyai derajat-derajat. Fal a'la min darajati ashabil yamin, maka yang paling tinggi daripada derajat ashabul yamin tuqaribu taqaraba rutbatuhu al-adna min darajatil muqarrabin, yaitu saling mendekati tingkatannya itu yang paling tinggi, yang paling rendah min darajatil muqarrabin. Artinya dari posisi di bawah derajat muqarrabin itu lagi ada derajat-derajat yang saling bertautan, derajat daripada mukmin mukallidun itu. Hadza halu man ijtanaba kullal kabair, ini adalah kelakuan, keadaan daripada orang-orang yang menghindarkan semua dosa-dosa besar. Wa addal faraida kullaha, dan yang menunaikan yang wajib-wajib semuanya ditunaikan. Akni, yang saya maksudkan kata faraida kullaha itu al-arkanal khamsata, rukun Islam yang 5, allati hiya an-nutqu bi kalimati syahadah bil lisan, yaitu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan. Kemudian wassalatu dan salat, wazakatu dan zakat, wassaumu wal hajj, puasa dan haji. Fa amma man irtakaba kabiratan, maka adapun orang-orang yang menumpuk dosa-dosa besar, au kabaira, atau dosa-dosa besar yang banyak, au amala ba'da arkanil Islam, atau dia meremehkan sebagian dari rukun Islam, dia remehkan misalnya. Makanya dikatakan ada 3 rukun Islam yang salah satu ditinggalkan itu orang darahnya halal, kata Rasulullah SAW. Syahadat, sholat dan puasa. Syahadat, sholat dan puasa ini kan tidak berbiaya, dia tidak berbiaya. Maka oleh sebab itu salah satu daripada 3 ini diremehkan, maka halal darahnya, kata Rasulullah SAW. Apakah dia remehkan syahadat? Apakah dia remehkan sholat? Apalagi apakah dia remehkan puasa? Dia remehkan dalam arti tidak mau melakukannya. Dia tidak mau melakukannya sampai-sampai kepada menganggap dirinya tidak wajib, atau malas, karena malas mata-mata. Nah, ini salah satu daripada yang 3 itu diremehkan, diringan-ringankan, maka orang yang meremehkannya itu boleh dihukum sampai keluar darah dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, yang 5 ini, yang 5 yaitu tambah haji dan zakat dan haji, itu kan berbiaya. Jadi tidak semua orang mampu melakukan yang dua. Kalau itu tidak dilakukan karena tidak mampu, dia jadi masalah. Tapi kalau syahadat, sholat dan puasa karena dia tidak berbiaya, maka tidak boleh sama sekali diremehkan. Itu sebabnya sholat misalnya dijadikan sebagai tiang agama. Karena apa? Karena dia bisa dilakukan oleh siapapun, sekalipun pada dasarnya dia harus ikut-ikutan. Lama-lama sambil belajar dia tahu, semakin usianya panjang semakin bagus cara sholatnya, karena didukung oleh ilmu yang dia pelajari tentang sholat itu sendiri, sehingga dia betul-betul merasa nikmat dalam sholat. Ketika dia nikmat dalam melaksanakan sholat wajib, maka dia akan merasa kurang, maka dia akan rajin melaksanakan yang rawatib. Rawatib sudah bagus dilakukan, dia lakukan lagi sunat-sunat muakkad yang lainnya seperti duha, seperti hajat, tasbih, istikharah, kemudian salat sunat taubat dan lain sebagainya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa in taba taubatan nasuha, maka jika dia taubat dengan taubatan nasuha, qabla qurbil ajal, sebelum dekatnya ajal,
iltahaqa biman lam yartakib, maka dia akan berhubung, artinya berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang tidak menumpuk-numpuk dosa. Lianna at-taiba, karena orang yang taubat minadz dzambi, daripada dosa, kamal la dzambalah, seperti orang yang tidak ada dosanya. Nah, itu sebabnya kita harus usahakan ya, setiap sujud terakhir daripada salat wajib ataupun salat sunat, paling tidak 3 hal ini kita mohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini paling tidak kita tidak boleh lupakan setiap sujud terakhir daripada salat wajib maupun salat sunat, supaya siapa tahu nanti Allah betulan pada saat itu mengabulkan permohonan yang 3 ini. Maka ketika itu dikabulkan, yang lain-lain pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita minta. Jadi supaya taubatan nasuha ini dahulukan. Supaya apa? Karena sungguhnya taubatan nasuha itu kayak bersihkan dulu baru kita isi. Seperti orang yang bercocok tanam, bersihkan dulu lahannya barulah bercocok tanam. Jangan sampai nanti setelah dia bercocok tanam akan kerepotan dia untuk mengadakan pembersihan. Saya ulangi kisah daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Pada satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal kok sangat ingin dia pergi ke Baghdad. Dia tidak tahu apa tujuannya, apa yang membuat dia tertarik. Sementara dia tidak punya uang yang cukup untuk menjadi biaya penyewaan penginapan. Bekal pun tidak cukup. Akhirnya dia numpang tidur di masjid, tapi diusir dia oleh merbok dan dia tidak diketahui sebagai seorang ulama besar. Akhirnya datanglah seorang tukang roti. Tuhan, saya melihat Tuhan diusir dari salah merbok dan dikasih tidur di masjid ini. Ya benar, saya mau tidur di emperan saja tidak dikasih. Dengan alasan nanti ada barang yang hilang Tuhan yang dituduh, saya tidak bisa membela Tuhan. Sebentar saya akan melepas tubuh saya supaya pulih kembali naga, tapi tidak dikasih juga. Kalau begitu Tuhan, di rumah saya sekedar tempat istirahat, insya Allah ada. Kalau Tuhan berkehendak, silakan ke rumah saya. Akhirnya mau Ahmad bin Hanbal. Dia terus perhatikan orang ini. Selalu mulutnya berkomat kamit, tidak pernah diam sambil bekerja. Akhirnya setelah beberapa hari dia amati, lalu Ahmad bin Hanbal bertanya, kenapa Tuhan saya tidak pernah melihat mulut Tuhan berhenti komat kamit? Akhirnya dia bercerita, si pembuat roti itu begini, saya ini adalah keturunan para pedagang roti. Ayah saya tukang roti, kakek saya tukang roti, buyut saya terus tukang roti. Saya tidak ditinggalkan resep oleh ayah saya, cuma saya ditinggalkan sebuah pesan. Kamu jangan pernah lupa istighfar, jangan lupa astagfirullah, jangan lupa. Alhamdulillah, dengan suatu keyakinan ini Allah memberikan keberkahan kepada saya. Berapapun karung tepung yang saya bikin roti, tidak ada yang pernah tersisa sampai sore. Semua habis dan alhamdulillah labanya juga cukup untuk menjadi bekal hidup kami bersama keluarga. Itulah istighfar. Sehingga semua hajat saya terpenuhi dengan berkat istighfar. Kata daripada pedagang roti itu, cuma satu yang belum terpenuhi hajat saya, keinginan saya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, karena saya pernah melihat kitabnya. Saya tertarik terhadap kitabnya, lebih tertarik kepada orang yang menulis kitab. Jadi betul Tuhan ini ingin bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Betul, kalau saya ditakdirkan bertemu, saya akan sangat-sangat hormat dan takzim kepada dia.
Barulah Ahmad bin Hambal buka diri, saya inilah Ahmad bin Hambal. Saya juga tidak tahu, ternyata ini sebabnya saya sangat ingin ke Madinah. Itu sebagai bukti bahwa permohonan Tuhan dikabulkan oleh Allah dan berkat istighfar itu. Saya tidak punya tujuan apa-apa datang ke Baghdad ini katanya. Tapi ternyata doa Tuhan yang dikabulkan oleh Allah. Itulah dengan berkat istighfar. Lalu kenapa istighfar selalu diutamakan? Karena seperti tadi, yaitu sebelum dia mohon, sebelum dia melakukan wirid-wirid yang lain, istighfar yang diutamakan. Supaya bersih dulu dengan istighfar itu, barulah ditaruh yang bagus-bagus. Ini kata daripada tukang roti itu. Lalu Ahmad bin Hambal bilang, kalau begitu saya dapat ilmu dari Tuhan. Setiap berdoa, istighfar saja didahulukan, tahmid, selawat, baru istighfar, barulah permohonan. Barulah apa yang diminta itu setelah dia istighfar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala was-sawabul maghsul was-thawbul maghsul katanya. Was-thawbul maghsul kalladzi lam yatawassakh aslan. Dan sesungguhnya pakaian yang dicuci seperti tidak pernah kotor sama sekali. Tidak pernah kotor sama sekali. Wa in mata qabla taubati, dan jika dia mati sebelum bertobat, fahadza amrun muhtirun indal maut, maka inilah merupakan suatu perkara yang mengkhawatirkan ketika mati. Karena rubbama yakunu mautuhu alal israri, mungkin saja kematiannya itu adalah di saat dia terus-menerus berbuat dosa, sababan litazalzuli imanihi, menjadi sebab bagi goncang imannya, fayuhtamu lahu su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik, maka diakhiri dia dengan su'ul khatimah. La siyama idza kana imanuhu taqlidiyan, katanya. Seistimewa jika ada imannya itu iman taklidi. Kalau iman taklidi itu akan menjadi suatu pola petaka. Yukhaf taklidi fa inna taqlida wa in kana jazman, maka sesungguhnya taklid itu sekalipun dia terputus, artinya bulat, tapi berdasarkan taklid saja, bahwa qabilun lil inhilali, maka dia menerima bagi terbuka walaupun dia sudah qat'i, bi adna syakkin wa khayalin, dengan serendah-rendah keraguan-raguan dan khayal. Itu sangat potensial ya untuk terbuka. Akhirnya nanti dia tidak lagi beriman. Karena apa? Karena dia taklidi. Apakah hal ini bisa kita buktikan? Itu betapa banyak orang-orang yang iman taklidi ini, ketika dia tidak kuat mengakar imannya, maka dia akan sangat cepat digoyang oleh orang-orang yang memiliki tujuan untuk membuat dia menjadi meninggalkan iman Islam. Qala wal 'ariful basiru ab'adu ayyukhafa alaihi su'ul khatimah wa kilahuma in mata 'alal imani yu'adzabani illa ayyafu wallahu adzaban yazidu ala adzabil munafasati fil hisabi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pengajian kita pada sore ini. Ini kan sebenarnya giliran Kang Rasidi ya. Katanya beliau sedang di luar daerah, di luar negeri. Ada yang mengatakan dia ke Singapura ya. Tapi nggak pernah kita dengar. Saya coba suruh lacak oleh Tuan Guru Said yang ketua Basnas Provinsi, coba dilacak di mana posisinya beliau sekarang. Kemarin ceritanya sedang di Bandung pada waktu lalu. Nah sekarang ada tanya ke Singapura. Mudah-mudahan semua perjalanannya bisa lancar sampai bertemu dan kita kembali di sini. Bi barakatil Fatihah. Dan mari kita akhiri qiraah kita dengan sama-sama membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.